Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Yogantara S. Darmawan, biasa dipanggil Yoga. Mohon izin, kali ini saya akan sharing ke rekan-rekan semuanya terkait dengan platform belajar daring yang gratis. Nah, jadi ada banyak sekali di luar sana ini kan platform-platform belajar secara online ya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini, sepertinya tren yang belajar online ini seakan-akan dipaksakan untuk kita harus terapkan sekarang gitu kan. Karena memang semua sudah mulai work from home dan study from home seperti itu. Namun kali ini saya akan sharing berdasarkan pengalaman saya apa saja yang bisa diakses dan kita juga bisa membuat atau meng-create bahan materi untuk belajar online yang gratis seperti itu. Perkenalkan, saya Yogantara. Saya merupakan pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Gresik, yakni UISI, Universitas Internasional Semen Indonesia. Ini merupakan kampus di bawah naungan korporasi dan yayasan Semen Indonesia. Ya, kita kampus baru juga, baru berdiri 2015, sebenarnya mirip-mirip seperti Telkom University ataupun Pertamina University. Nah, saya kebetulan mengajar di jurusan sistem informasi dan saya juga sudah menggunakan beberapa platform yang akan saya share di sini. Mungkin nanti di tengah-tengah ketika memang Bapak Ibu sekalian ada yang punya pengalaman lebih ya untuk yang mengeksplor lebih jauh terkait dengan platform ini bisa kita nanti saling bertukar pikiran. Begitu, J. Nah, ini mungkin sekedar perkenalan dari saya tadi. Saya dulu S1 di Sistem Informasi ITS, kemudian alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa LPDP, saya lanjut ke QUT di Brisbane, Australia. Lalu setelah itu saya lulus dari sana, saya mengajar di UISI. Ini juga beberapa pengalaman project saya dulu sebelum mengajar juga ada. Saya juga pernah ada project di PMI Jawa Timur membuatkan aplikasi di sana. Saya juga pernah menjadi trainer di Pemprov Jatim terkait dengan website JDIH. Itu kayak platform online untuk upload rancangan undang-undang dan hukumnya, produk hukumnya. Saya juga pernah di SIP untuk konsultan dan juga beberapa pengalaman project di Australia. Begitu Bapak Ibu sekilas tentang saya. Nanti misalkan di setelah materi ini ada yang mungkin ada yang kurang, ya itu murni kekurangan saya karena memang ini murni pure dari pengalaman saya pribadi seperti itu. Nah, mungkin agenda yang akan saya sampaikan ini nanti terkait dengan pertama perkenalan platform daring. Jadi akan saya buat jadi 3 bagian nanti platform e-learningnya atau electronic learning atau online learningnya. Nanti kita akan bahas 4 ya yang sekarang lagi banyak digunakan. Ya, ini sebagai wadahnya untuk kita berbagi dengan siswa kita. Lalu nanti yang kedua kita langsung mulai mencoba. Jadi nanti sifatnya saya akan merekam dan share ke Bapak Ibu sekalian demonya seperti itu, ya murni tutorial seperti itu. Kemudian yang kedua juga akan kita buatkan kurs online-nya. Jadi kan kalau sekarang seringkali ya apa interaktif itu lebih senang disukai oleh para siswa. Jadi akan saya terangkan juga nanti bagaimana kuis online-nya seperti itu. Nanti terakhir baru juga metode untuk tatap muka ataupun live streaming gitu kan. Kan kalau kita ngajar online itu kalau hanya apa namanya ngasih tugas saja kan kayaknya kurang gitu, ada yang kurang gitu kan. Terutama kalau misalkan di perkuliahan ataupun di sekolahan misalkan ketika matkul itu memang ada metodenya harus ceramah, maka mungkin tatap muka ini bisa dibuat alternatif selain pertemuan di dalam kelas. Nanti akan saya share yang sekarang banyak digunakan ya Zoom, Hangout Meet, Facebook Live, sama Skype Meeting. Seperti itu. Untuk di note saja, mungkin beberapa Bapak Ibu sekalian, terutama pengajar mungkin yang sudah sering menggunakan ini, mungkin ini akan jadi hal yang
biasa gitu ya, karena kita sudah sering menggunakannya, tapi mungkin beberapa Bapak Ibu sekalian yang mungkin kaget gitu ya, baru pertama kali, "Wah ini gimana ya kelas online ya? Ini gimana ya?" Contoh aja misalkan, orang tua saya sendiri dan juga mertua saya sendiri kebetulan guru yang sudah agak sepuh seperti itu, mereka kesusahan dalam membuat kelas online ini, kayak kaget gitu ya, kagok seperti itu bahasanya. Mungkin sedikit sharing dari saya ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian yang nanti memang membutuhkan seperti itu. Mungkin di luar ini nanti bisa kita diskusikan lagi karena waktu yang singkat ini nggak mungkin kita bisa bahas semua fitur yang ada itu ya. Nanti saya akan bahas fitur-fitur yang utama saja, misalkan kalau di kuis, bagaimana cara membuat kuisnya, bagaimana cara mengimpor soal, bagaimana cara meng-share ke siswa, dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini beberapa platform yang ada, yakni 4 yang saya pilih. Kenapa kok 4 ini? Karena 4 ini menurut saya yang eh, bagus, yang banyak digunakan. Seperti itu. Pertama Edmodo, ada Google Classroom, ada Edlink dari Sevima, dan juga ada Kuiper School. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang saya note di sini ada beberapa kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ini sesuai dengan pengalaman saya ya menggunakan ini. Jujur aja saya saat ini lebih banyak menggunakan yang dua atas ini, Google Classroom dan Edmodo. Karena ini yang free, Edlink ini karena memang masih baru juga, tapi enaknya Edlink dan Kuiper School ini masing-masing punya fitur dan kegunaan yang khusus beda-beda. Tapi keduanya ini keunggulannya adalah mereka berdua berbahasa Indonesia. Untuk Edmodo sendiri ini dia free berbahasa Inggris. Kita bisa standarnya e-learning ya, bisa share materi, kita bisa memberikan tugas ke mahasiswa atau ke siswa kita. Nanti siswanya bisa mengumpulkan di sana, kita bisa meng-create kuis juga, sama terakhir kita bisa menilai hasil mereka dan nilainya bisa di-share ke mereka juga. Nah, kebetulan tahun kemarin Edmodo berubah tampilan yang awalnya seperti ini jadi seperti ini. Beberapa tampilan ada yang berbeda dan beberapa fitur juga ada yang baru. Bisa Bapak Ibu bisa klik di newedmodo.com di sini nanti. Fitur yang utama dari Edmodo sih yang mereka klaim adalah mereka ada blog sama ada fitur untuk orang tua. Jadi bisa orang tua bisa juga mengecek gitu kan, terutama untuk yang di sekolahan ya SD seperti itu misalnya. Orang tua juga bisa nanti mendapatkan laporan nilai dari guru langsung ke orang tua seperti itu. Cuman kan kelemahannya adalah Edmodo ini seringkali banyak dikeluhkan orang butuh bandwidth yang lebih besar. Kadang untuk meload gambarnya itu butuh uh, apa namanya lebih lama daripada yang Google Classroom. Yang kedua kita masuk ke Google Classroom, dia free juga berbahasa Inggris. Enaknya ini dia terkoneksi dengan Google Account, sama juga bisa share materi tugas, kuis, dan menilai langsung di sana. Sayangnya kelemahan dari Google Classroom ini adalah itu fitur kuisnya dia menggunakan GForm ASEAN dan juga syaratnya adalah harus akunnya sudah G Suite. Akun apa itu akun G Suite? Akun G Suite itu adalah akun yang sudah berlangganan Google for Education. Untuk akun Gmail biasa itu join Classroom bisa, namun untuk create class itu sepertinya masih belum. Oke, berikut lalu tapi untuk UI-nya dia lebih simple dan juga lebih enaknya lagi kita bisa mengunggah materi ataupun mendownload, mengupload materi yang terkoneksi dengan Google Drive kita. Yang ketiga, Adlink. Ini dia freemium. Apa tuh freemium? Freemium itu ada yang fitur gratisnya, ada yang fitur berbayarnya. Pasti fitur berbayar pasti lebih lengkap, tapi kita menggunakan yang fitur free saja menurut saya sudah cukup untuk kita bisa men-share materi, tugas, dan lain-lain sebagainya. Enaknya di sini itu sudah berbahasa Indonesia karena memang ini di develop di Indonesia, murni karya anak bangsa ya, seperti itu. Ada juga fitur absensi online-nya, ada blognya, ada explore kelas umum. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian ingin iseng itu ya, saya ingin ikut join kelas lain, misalnya saya mengajar kimia, saya ingin ikut kelas biologi ya. Kalau memang ada orang lain yang menggunakan Edlink ini dan dia memang membuka kelasnya untuk umum yang kelas biologi, Bapak Ibu bisa join langsung seperti itu. Pedomannya sudah lengkap, ada user manualnya nanti akan saya share juga. Untuk
fitur versi premiumnya itu full aksesnya harus bayar, dan juga menurut saya UI-nya daripada Classroom itu masih kurang friendly ya kalau menurut saya ya. Mungkin bisa dikembangkan lagi ke depannya. Nah, untuk Kui per School ini sebenarnya sudah banyak juga yang menggunakan. Dia sudah global, tapi ada yang khusus untuk Indonesia. Ada Kui per School Indonesia. Dan juga sudah berbahasa Indonesia, tapi bedanya kalau Edlink tadi fokusnya di kuliah, gitu ya, di perkuliahan atau di universitas. Kalau Kui per School ini dia fokusnya hanya di sekolah, SD sampai SMA. Karena memang di sana sudah dia sudah men-state seperti itu ya. Edlink juga sama, dia sudah men-state bahwa dia fokusnya di perkuliahan seperti itu. Ada fitur utamanya adalah ada absensi online juga sama, ada fitur bimbel. Nah, misalnya biasa kan sekarang ini lagi tren bimbel SBMPTN, ada training masterclass untuk menguasai matkul-matkul tertentu, mereka ada juga. Mungkin kalau mirip-mirip yang berbayar itu seperti ruang guru gitu ya, tapi dia sudah embed, sudah jadi satu di Kuiper School ini. Ada lengkap juga pedomannya, nanti akan saya share juga bisa. Sama yang kayak Edlink, dia ada versi premiumnya yang berbayar, sekalian. Jadi ini masing-masing perbedaannya, nanti bisa Bapak Ibu cek di sini, ada link yang saya kasihkan. Setelah ini akan kita coba langsung mengoprek ya, atau mengeksplor fitur dan menu dari masing-masing yang ada di sini. Seperti itu. Mungkin yang pertama ini segini dulu. Terima kasih. Nanti kita akan lanjut ke selanjutnya.